Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Kapten SF, channel yang akan membahas seputar tentang burung. Sobat semua pasti tahu lovebird kan? Lovebird ini sangat populer di Indonesia. Walaupun aslinya burung ini berasal dari Afrika. Kenapa burung ini bisa populer di Indonesia? Karena banyak yang melihara untuk masteran, terutamanya. Terus selain itu, banyak juga yang memelihara untuk lomba. Hal ini bisa kita lihat pada lomba-lomba seperti Ladber, Ladpress Cup maupun tingkat nasional. Tiap kelas lovebird pasti selalu penuh oleh pemain lovebird, baik itu lovebird baby maupun lovebird dewasa. Dan tidak sedikit pula dari lovebird mania yang menggeluti lovebird ini untuk dijadikan ternak dan untuk intinya macam-macam ya tujuannya, tapi yang pasti ingin menghasilkan rupiah. Emang sih saat ini burung lovebird ini harganya sudah turun, tetapi kalau kita bisa menjaga kualitas dari ternak kita, insya Allah harga dari hasil ternakan kita itu akan tetap stabil, tidak akan terpengaruh oleh harga lovebird yang saat ini sedang turun. Menurut saya pribadi, ternak lovebird ini relatif mudah dan lebih simpel daripada burung-burung yang lainnya. Tetapi kalau saya sering membaca postingan sobat-sobat semua di Facebook, masih ada beberapa banyak juga pemula yang mencoba untuk ternak lovebird tapi masih mengalami kegagalan atau belum berhasil. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan tahap demi tahap untuk ternak lovebird bagi pemula. Jadi video ini saya tujukan untuk pemula yang ingin belajar menernak lovebird ya. Jadi untuk yang sudah suhu, sudah master, saya mohon maaf, nggak usah ditonton video ini. Jadi untuk pemula saja. Jadi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, ada baiknya subscribe dulu channel kami sehingga kami bisa lebih semangat lagi untuk menghasilkan video-video yang lebih informatif dan solutif untuk kicau mania semua. Sekali lagi, saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, sok tahu maupun sok pinter, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman atau sharing pengalaman kepada lovebird mania dalam menyiapkan ternak lovebird, dan hal ini sudah saya laksanakan sejak tahun 2013. Kalau menurut saya pribadi nih sob, ada 5 tahapan yang harus kita siapkan. Tahap yang pertama yaitu pemilihan indukan. Untuk memulai ternak kita harus menyiapkan minimal sepasang indukan. Kalau kita mau coba-coba dulu, kita bisa menyiapkan sepasang dulu indukan. Nah, indukan ini sebaiknya kita pilih yang benar-benar yang harus yang selektif lah kita untuk jadikan indukan. Jadi untuk umur atau syarat umurnya untuk jadi indukan ini minimal 8 bulan sampai 2,5 tahun. Jadi karena di umur-umur tersebut organ reproduksinya sudah siap, dan umur-umur tersebut juga adalah umur-umur produktif dari burung tersebut. Kalau saya pribadi yang saya jadikan indukan di tempat ternak saya itu rata-rata umurnya sudah di atas 1 tahun. Nah, selain itu juga kita harus tahu cara membedakan jantan dan betina. Karena yang terpenting juga sob dalam pemilihan calon indukan, kalau saya pribadi pasti burung-burung yang sudah pernah juara di gantangan. Tahap kedua yaitu persiapan kandang ternak. Kelancaran proses ternak, maka lovebird indukan ini harus kita taruh atau kita letakkan di dalam kandang ternak tersendiri. Jadi kandang ternak ini ada 2 pilihan sih kalau menurut saya. Kandang ternak secara baterai maupun secara koloni. Selanjutnya sob, kita juga harus menyiapkan perlengkapan yang di dalam kandang ternak itu. Seperti glodok, tempat pakan, tempat minum, terus tempat IF, dan juga serabut untuk isi glodoknya. Tahap ketiga yaitu persiapan pakan dan multivitamin.
Setelah indukan ini kita masukkan ke dalam kandang ternak, untuk urusan pakan harus kita perhatikan lebih cermat lagi, karena pakan ini dapat mendukung eh, birahi dari lovebird tersebut agar siap kawin. Nah, pakan yang digunakan sebaiknya adalah pakan yang campuran atau pakan bijian campuran, bisa dari millet putih, millet merah, kita kasih gabah, kuaci. Jadi pakan-pakan yang tinggi atau kita sering nyebutnya pakan tinggi. Jadi biar mendorong atau meningkatkan birahi dari calon indukan kita. Terus yang kedua, pemberian IF. Pemberian IF juga harus kita jor selama masa penjodohan atau selama di dalam kandang. Adapun untuk menjaga kondisi dari indukan kita ini selama di dalam kandang ternak, selama dia penjodohan, kawin sampai ngeramin atau ngasuh babynya, kita harus memberikan multivitamin. Nah, multivitamin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dari indukan-indukan yang ada di kandang ternak kita. Untuk sobat semua yang kesusahan untuk mencari pakan racik dan juga multivitamin, bisa sobat semua dapatkan di toko online Kapten SF dengan nama Kapten SF Soft yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tahap keempat, yaitu tahap perawatan. Lovebird ini umumnya itu akan bertelur sebanyak 2-4 telur. Setelah bertelur ini, indukan betina akan mengerami telurnya kurang lebih selama 3 minggu atau selama 21 hari. Setelah menetas ini, indukan itu akan aktif keluar masuk glodok untuk ngelolohin anaknya. Jika indukan ini tidak mau mengasuh anak-anaknya atau kita ingin memacu produksi dari ternak kita bisa manen lovebird ini selanjutnya kita lolohin sendiri. Biasanya kalau saya panen di umur 10-14 hari. Nah, untuk merawat anakan lovebird yang baru kita panen, kita butuh tempat khusus atau kandang khusus yang kita kasih lampu pijar atau bohlam ukuran 5 watt untuk menghangatkan tubuh burung tersebut. Atau alternatifnya juga bisa kita menggunakan inkubator. Nah, tujuannya sama sih, untuk menghangatkan tubuh burung tersebut. Nah, pakan yang diberikan selama meloloh, kita bisa menggunakan bubur lolohan yang sudah banyak ada di pasaran. Salah satunya contoh untuk bubur lolohan adalah A21 ini dari Verselaga, produksi dari Verselaga. Nah, selain ini juga bisa kita dapatkan, selain itu ada banyak merek atau bubur lolohan yang lainnya yang bisa sobat semua dapatkan di Kapten SF Soft yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Pada waktu umur 1 bulanan, biasanya saya sudah memperkenalkan lovebird ini dengan biji-bijian. Tahap kelima ini menurut saya sepele, tapi sangat berpengaruh besar terhadap produksi dari ternakan kita. Nah, tahap kelima ini adalah menjaga keamanan dan kenyamanan kandang ternak kita. Nah, setelah terpantau kawin, indukan betina itu akan rajin ngumpulin bahan sarang untuk dibawa ke dalam, atau dia tuh sarang yang ada di dalam glodok itu akan dia tata atau dirapiin untuk dia bertelur. Nah, pada saat bertelur inilah saat-saat yang indukan betina ini akan menjadi sensitif. Kadang kita sebagai pemula, saya sendiri dulu juga ngalamin, Sob. Jadi saat indukan ini sudah bertelur, wah kita senang banget nih. Wah, pasti gitu. Kita dengan euforianya itu, kita jadinya sering ngintip atau sering buka glodoknya nih, padahal di dalam situ ada indukan betinanya di dalam situ. Jadi ini kadang yang bisa membuat lovebird itu tidak nyaman. Demi keamanan dan kenyamanan kandang ternak kita ini, pastikan juga kita menempatkan atau memposisikan kandang ternak kita ini jauh dari
hewan-hewan predator. Yang terpenting juga sob, menurut saya kita harus meletakkan kandang ternak kita ini atau memposisikan kandang ternak kita ini di tempat yang sejuk, tidak hawanya tidak panas, karena kalau terlalu panas dan sirkulasi udaranya tidak bagus, ini indukan betina ini akan sering keluar glodok. Akhirnya dia tidak mengeraminya tidak maksimal. Kita harus letakkan posisinya yang nyaman dan suhunya juga terjaga. Nah, itu tadi sob, tahap yang harus kita persiapkan, tahap demi tahap yang harus kita persiapkan dalam berternak lovebird. Selamat mencoba kepada sobat semua. Semoga ternakannya lancar jaya, terus produksinya juga beralbul, dan harganya juga semakin meningkat dan stabil. Demikian dulu ya sob yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas salah-salah kata yang saya sampaikan. Bukan maksud saya untuk menggurui, sok tahu, sok pinter, atau sok paling mengerti tentang ini. Tidak sob, tetapi saya hanya ingin berbagi informasi kepada sobat semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa juga sob untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan kita juga sekali lagi berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.